Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah Firdaus dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 11, sekolah SMA N 3 Kota Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tokoh pahlawan yaitu Pong Tiku. Pong Tiku atau Nebaso merupakan petarung Toraja yang dikenal akan kegigihannya melawan Belanda. Pong Tiku lahir di Pangala, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada tahun 1846. Pong Tiku adalah anak terakhir dari 6 bersaudara. Sang ayah Siam Bekaraeng adalah seorang panglima perang dan penguasa Pangala. Pong Tiku lahir pada 1846 di Pangala, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, sang ayah sering mengajak Pong Tiku ke pertemuan-pertemuan yang membicarakan masalah kemasyarakatan, seperti sengketa, adat, dan cara-cara penyelesaiannya. Semasa remaja, Pong Tiku adalah sosok yang ramah terhadap pedagang kopi yang mengunjungi desanya. Saat terjadi konflik di Barupu dan Pangala, sang ayah mengutur Pong Tiku untuk memimpin Laskar Pangala. Setelah menguasai Barupu, Pong Tiku dijadikan raja dengan kekuasaan yang besar. Saat sang ayah meninggal, Pong Tiku mendapatkan gelar baru sebagai penguasa. Konflik di Barupu dan Pangala pada tahun 1880 dinamakan Perang Kopi. Perang Kopi pada dasarnya adalah perang saudara di Sulawesi Selatan. Perang terjadi karena adanya persaingan antara pedagang-pedagang yang datang dari daerah lain untuk menguasai perdagangan kopi. Perang Kopi terjadi pada tahun 1889. Dalam perang ini, Pong Tiku memihak pedagang Cidenreng dan Sawito dan melawan pedagang Luwu dan Buri. Meski sempat terdesak, namun pasukan Pong Tiku berhasil memukul mundur Laskar Luwu dan Buni. Berkat perang tersebut, Pong Tiku mulai membangun benteng-benteng untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Di sebelah barat Pangala dibangun benteng Lalidong, Buntu Batu, dan Rinding Ala. Di sebelah timur dibangun benteng Buntu Asu, Tondok, Kado, dan Mamulu. Benteng yang memiliki pertahanan terkuat adalah benteng Buntu Batu. Benteng terdekat dari Pangala adalah benteng Buntu Asu. Pong Tiku merupakan sistem pajak untuk membangun dana pertahanan kerajaannya dan mengumpulkan senjata-senjata api. Pada Juli 1905, Raja Gowa mengumpulkan prajurit untuk membantu melawan Gowa. Para pemimpin termasuk Pong Tiku berkumpul dan memutuskan untuk berhenti berperang satu sama lain. Mereka menyadari bahwa ancaman terbesar datang dari Belanda. Pada Maret 1906, Belanda berhasil memaksa beberapa pemuka adat untuk datang ke Borih dan menyerah. Pong Tiku menolak tawaran Belanda sampai 2 kali. Dengan kekuatan 150 prajurit, Belanda masuk ke daerah Palopo di bawah komando Kapten Infanteri Kilan. Serangan pertama dilancarkan pada 27 Juni 1906 di Benteng Lalidong. Pong Tiku terdesak ke Benteng Buntu Batu. Belanda kembali melancarkan serangan pada 16 Juli 1906 ke Benteng Buntu Asu. Banyak korban berjatuhan dari pihak Belanda menyebabkan Belanda mengundur diri. Serangan ke Benteng Kado dan Tando pun berakhir gagal. Namun penyerangan di Benteng Rinding Ala membuahkan hasil. Belanda akhirnya mengubah taktik dengan menyerang pada dini hari. Pasukan Pong Tiku terkejut dan akhirnya benteng berhasil disulitkan Belanda. Persediaan makanan dan senjata semakin menipis. Dalam kondisi tersebut, ibu Pong Tiku meninggal dunia. Didesak oleh istri-istri anggota pasukannya, Pong Tiku pun menerima tawaran damai Belanda. Pada 30 Oktober 1906, Belanda menyerang benteng dan menggeledah isinya. Senjata dalam jumlah ratusan yang disembunyikan Pong Tiku berhasil ditemukan oleh Belanda. Pong Tiku diusir dari benteng dan diperintahkan kembali ke Pangala. Setelah itu, menyelenggarakan pemakaman sang ibu, Pong Tiku melarikan diri. Dalam pelariannya, Pong Tiku sadar bahwa dengan jumlah pasukan yang sisa sedikit, akan sulit baginya untuk mengalahkan Belanda. Namun, Pong Tiku tak menyerah. Sayangnya, tempat persembunyiannya dibocorkan oleh salah satu anak buah Pong Tiku bernama Tapa yang dibujuk Belanda. Pada 30 Juni 1907, Pong Tiku ditangkap Belanda dibawa ke penjara Rantepao. Belanda mengakhiri hidup Pong Tiku dengan menembakkannya di tepi sungai Sakdan
pada 10 Juli 1907. Awalnya dimakamkan di Tliang Tangelo, Pangala. Namun jasad Pongtiku dipindahkan ke makam pahlawan Tanah Toraja pada Desember 1960. Pada hari peringatan kematian Pongtiku, upacara khusus diselenggarakan di ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar. Selain jalan raya, bandara di Tanah Toraja juga diberi nama Pongtiku. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Pongtiku gelar pahlawan nasional pada 6 November 2002. Sikap dan nilai yang perlu diteladani dari pahlawan Pongtiku adalah beliau seorang pemberani, punya komitmen yang kuat, di mana beliau punya tekad bahwa Tanah Toraja tidak boleh terlalu lama dijajah oleh kolonial pada saat itu. Selain itu juga, beliau memiliki sikap kegigihan yang sangat tinggi.